Kita akan melanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, tinggal kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita akan membacakan hadis yang berkaitan tentang puasa. Dan alhamdulillah, kemarin sudah dimulai oleh Ustadz Fahad membacakan bab yang berkaitan tentang wujubi shaumi Ramadhana wa bayani fudulis siyami wa ma yata'allaqu bih. Sudah menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa dan yang berkaitan dengannya. Sekarang kita akan memasuki hadis yang pertama di dalam bab kewajiban tentang puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu 'amal ibni adam lahu illa siyami fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سبه أحد أو قتله فليقول إني صائم والذي نفس محمد بيده الخلوف فم صوم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, setiap amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Puasa itu adalah perisai. Maka pada hari puasa salah seorang di antara kalian janganlah ia berkata kotor dan bertengkar. Jika seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia mengatakan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan yang mereka alami. Yang pertama, apabila ia berbuka, ia berbahagia dengan bukanya. Dan apabila ia bertemu dengan Rabb-nya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pertama menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa sendiri. Amal ibadah puasa sendiri merupakan puasa yang nanti Allah langsung akan mengganjarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini dikatakan oleh Nabi SAW adalah sebagai perisai. Artinya puasa itu mengajarkan tentang kesabaran. Puasa mengajarkan tentang ketulusan. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajarkan, yang pertama ada beberapa larangan. Janganlah kalian berkata kotor dan bertengkar di saat kalian berpuasa. Artinya puasa itu mengajarkan kita untuk berlatih dan bersabar. Bahkan kalau ada pun orang yang mengajak berkelahi, mengajak bergelut,
mengajak yang tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kita disunahkan mengatakan inni shaim. Mohon maaf saya tidak mau berkelahi, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Bahwasanya ibadah puasa merupakan ibadah yang mengajarkan kita untuk bersabar. Dan yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa disebutkan dalam hadis ini bahwasanya bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Dan yang keutamaan yang kedua disebutkan di sini adalah orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Kita tidak menahan makan dan minum setelah sahur sampai menjelang waktu maghrib. Di saat kita berbuka, di situ ada kebahagiaan tersendiri. Karena selama siang hari kita menahan haus, menahan lapar, dan di waktu yang sudah ditentukan diperbolehkan, dan disitulah kebahagiaan. Letak kebahagiaan di saat kita berbuka. Dan kebahagiaan yang kedua adalah berbahagia dengan apabila nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, maka dia berbahagia dengan amal ibadah puasanya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini yang berkaitan tentang ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.